Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMK Jakarta Timur II, Bapak Sukartono SPD. Yang kami hormati Pembina Yayasan Kagumi Jakarta, Ibu Hajah Eti Sumartini. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Levrianto. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Kadarwati SPD MPD. Serta yang kami hormati pula rekan-rekan Dewan Guru, dan juga tidak lupa yang kami banggakan peserta didik baru anggota MPLS virtual SMK Jakarta Timur II yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat yang kecil maupun yang besar, nikmat yang bisa kita rasakan secara betul-betul setiap hari sampai dengan hari ini kita semua mengikuti kegiatan MPLS virtual. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya acara seperti ini dilakukan atau diselenggarakan di sekolah. Namun pada tahun ini dengan sangat terpaksa kita mengadakan secara virtual. Mudah-mudahan pelaksanaan MPLS secara virtual ini tidak mengurangi hasil daripada tujuan diadakannya acara MPLS. Semoga kita sama-sama cepat akrab dengan sekolah dan lingkungan sekolah. Salawat serta salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sekalian. Para peserta MPLS virtual SMK Jakarta Timur II yang berbahagia, yang saya banggakan. Kalau kita ingat sejarah, pada bulan Agustus 1945, tepatnya beberapa hari sebelum hari kemerdekaan kita, yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika dan Inggris menjatuhkan bom atom ke kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Seketika itu juga hancurlah kedua kota itu, ratusan ribu orang meninggal menjadi korban. Dan dengan sebab dijatuhkannya bom atom ke Jepang itu, Jepang mengaku kalah dari peperangan yang ada pada saat itu. Akan tetapi setelah Jepang kalah, ternyata beberapa tahun setelahnya Jepang bangkit kembali. Dan sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, Jepang sekarang merupakan salah satu negara berkembang. Bukan berkembang lagi, Jepang menjadi negara maju.
kita tahu teknologinya sangat maju, sama-sama kita mengetahui bahwa Jepang sangat unggul di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Ternyata setelah orang-orang bertanya-tanya apa kuncinya, masyarakat Jepang dan negara Jepang setelah diluluhlantahkan oleh pasukan sekutu, kemudian sekarang menjadi negara yang maju, ternyata ada 3 kuncinya. Yang pertama adalah mereka memegang sekali akhlak. Mereka memegang sekali budi pekerti. Itulah yang mereka pegang, yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Kemudian kunci yang kedua adalah skill dan keahlian. Mereka terus mengasah skill dan keahlian mereka, terus melatih kemampuan mereka dalam bidang apapun, khususnya yang sudah terkenal yaitu bidang teknologi. Kemudian yang kunci yang lainnya adalah ilmu pengetahuan. Mereka mengejar terus ilmu pengetahuan sampai mereka menjadi negara maju seperti saat ini. Nah, pada acara MPLS ini ada satu materi, yaitu tentang materi akhlak dan mental. Kalau sama-sama kita baca di background di belakang saya ada tagline, ada moto, dengan MPLS kita bangun generasi milenial yang bersatu. Apa yang mau dibangun? Berilmu, santun, agamis, tekun dan unggul. Saya ulangi, berilmu, santun, agamis dan unggul. Saya kira kata-kata dan kalimat itulah yang akan menjadi kunci bagaimana nanti kalian atau kita semua menjadi orang-orang sukses yang dapat menggapai cita-cita. Intinya agamis. Bagaimana kita menjalankan agama yang kita anut. Bagaimana kita berusaha selalu menjalankan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Kemudian berilmu. Tentunya selain kita rutin menjalankan aturan agama, menjalankan ajaran agama, lain daripada itu adalah kita harus berilmu pengetahuan. Wawasan kita harus luas. Ya, harus banyak membaca, harus sering mendengar pembicaraan orang-orang pintar. Kemudian santun. Selain kita beragama, kemudian kita berilmu dan berpengetahuan yang luas, kita harus memiliki akhlak budi pekerti yang santun. Kata demi kata kita susun. Bagaimana cara kita berbicara di hadapan orang lain. Bagaimana cara kita berbicara di depan orang tua. Harus dibedakan bagaimana kita berbicara kepada teman dan bagaimana cara kita berbicara kepada orang tua. Bagaimana cara kita berbicara kepada guru di sekolah. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang-orang asing di jalan. Itu yang mesti kita ketahui bersama. Santun dalam bertutur kata, berakhlak mulia dalam perbuatan. Kemudian tekun. Tentunya ini menjadi kunci daripada kesuksesan menggapai cita-cita kita. Karena dalam menjalankan kegiatan pasti ada lika-likunya. Dan tekun itu menjadi kuncinya, apalagi dalam belajar pasti di tengah-tengah proses pembelajaran itu ada hal-hal
yang dapat memalingkan kita daripada fokus untuk belajar. Makanya tekun menjadi kunci daripada itu semua. Nah, setelah beragama yang baik, kemudian kita berilmu pengetahuan yang luas, kemudian kita berakhlak mulia dengan salah satunya bertutur kata yang baik, kemudian juga kita berusaha menjadi orang yang tekun. Kunci berikutnya adalah bagaimana kita unggul dalam skill dan keahlian kita. Nah, sekolah SMK ini adalah merupakan sekolah bagaimana kita fokus dengan keahlian kita. SMK Jakarta Timur II, sekolah menengah kejuruan. Jadi yang difokuskan adalah keahlian terhadap kejuruan. Nah, itulah kunci bagaimana kita akan mencapai kesuksesan, bagaimana kita akan menggapai cita-cita, bagaimana kita akan membahagiakan orang tua kita, membahagiakan orang-orang yang sayang kepada kita, membuat bangga mereka semua dengan suksesnya kita menggapai cita-cita. Para peserta MPLS virtual SMK Jakarta Timur II yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus termotivasi untuk selalu menyemangati diri kita sendiri, terus berbuat baik, terus berusaha menjalankan apa-apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita, terus berusaha untuk mematuhi, mendengarkan kata-kata yang diberikan oleh orang-orang tua kita di rumah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.